meninggalkan segala hal yang bisa membatalkan puasa dan meninggalkan hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Ya. Termasuk marah-marah sama anak, sama istri atau sama suami atau sama siapa saja. Padahal saya tuh tipe orang yang kesabarannya tuh setipis tisu dibelah dua kena air loh. Cepet banget. Kayak mau sumbu pendek berarti ya. Sumbu pendek. Enggak deh, jangan ya. Oke, langsung. Apalagi nih yang keempat nih, Ustaz. Baik, sahabat-sahabat yang selalu Allah Subhanahu wa taala yang mendengarkan siaran kita insyaallah pada kesempatan sore hari ini. Kemudian yang keempat terkait dengan hal-hal yang bisa menjadi cara kita untuk meningkatkan kualitas puasa kita adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda sempurnanya Islam seorang hamba itu adalah ia meninggalkan hal-hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat baginya. Nah, sering kita jumpai ada orang yang berpuasa lalu mengisi siangnya harinya hanya dengan yang tidak bermanfaat, tidur saja. Alasannya dalam rangka menunda rasa lapar. Ya. Bahkan ada yang beralasan bahwa tidurnya orang berpuasa itu juga berpahala, ibadah. Benar ibadah, tapi jangan tidur aja. Ya, karena banyak cara untuk dapat pahala gitu ya. Penaklukan dalam Islam itu perang Badar, perang Uhud, perang Badar itu misalnya itu di bulan Ramadan. Kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Ramadan. Emang mereka tidur gitu? Ya. Nggak ada. Itu dia. Jadi mereka melakukan penaklukan, mereka melakukan suatu hal yang luar biasa ambisius, kemudian sesuatu yang dicatat oleh sejarah itu adalah mereka tidak tidur, maksudnya. Makanya habis sholat subuh usahakan jangan tidur. Insya Allah akan enak hidup kita. Benar. Seru. Kalau Anda tidur habis sholat subuh lagi gitu. Itu yang bikin lemas sebenarnya. Lemas gitu. Kalau usahakan misalnya, udah nggak apa-apa nanti misalnya mungkin jam 11 siang Anda tidur gitu. Pagi itu isi dengan tilawatil Quran, dengan berzikir. Kalau misalnya punya waktu banyak gitu ya, apalagi di hari libur Ramadan, hari Sabtu atau Ahad itu, kita bisa isi di pagi hari itu dengan habis sholat subuh kita zikir, kemudian kita tilawatil Quran sekitar 30 atau 40 menit itu bisa 1 juz itu. Masya Allah ya, 1 juz. Bulan Ramadan lagi ya. Itu betul. Bisa 700-an kali lipat kita diberikan pahala, ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa isi, habis itu kita bisa sholat syuruk, Mbak Sari. Sholat syuruk tuh di terbit ya, waktu terbit kalau di jalur imsak itu terbit. Nah, itu kita lakukan misalnya ditambah 5 menit saja setelah di waktu imsak itu. Waktu syuruk itu adalah kita sholat syuruk 2 rakaat. Syaratnya nggak boleh tidur, nggak boleh ngobrol yang lain-lain, harus tilawah, zikir gitu ya. Nggak boleh sambil ngegosip tetangga gitu. Syuruk, dan itu berlaku lah untuk perempuan juga. Syuruk itu Mbak Sari itu pahalanya ibadah haji. Dengan sempurna, tamaman. Dengan sempurna insya Allah SWT. Kalau kita melakukan ibadah sholat syuruk 2 rakaat saja, habis di waktu syuruk itu. Nah, agar mengurangi hal tidak bermanfaat. Ada orang yang punya dalih begini. Saya kan daripada saya ngobrolin tetangga, mending saya di rumah nonton drakor. Dia juga akan nanti bisa membandingkan, suami saya jelek banget, kok bintang Korea keren banget gitu. Itu sepanjang hari sampai jalan berbuka baru dia hanya diselingi dengan waktu sholat. Alhamdulillah masih nggak sholat gitu. Atau anak-anak kita yang Gen Z atau anak-anak kita ya, orang-orang yang pasangan-pasangan muda gitu, suami istri mabar gitu. Aduh. Jadi kalau anak-anak kita SD mungkin masih lah gitu ya, anaknya udah punya suami, udah punya istri, punya anak gitu ya. Masih sempat mabar, habisin kuota. Ya, bisa menimbulkan gejolak di rumah tangga kita kalau misalnya kita nggak benar-benar mengatur waktu kita. Nah, tinggalkan hal yang tidak bermanfaat, maka insya Allah kualitas puasa kita akan naik di sisi Allah SWT. Tidak sekadar menahan lapar, menahan dahaga gitu, tapi benar-benar naik kelas. Sekali lagi ini kita udah hidup sekian puluh tahun di muka bumi ini, masa cuma stuck di situ aja kualitas puasanya gitu. Jadi puasanya cuma sekadar ya udah tilawah 2 lembar udah selesai. Alhamdulillah masih ingat tilawah. Maka mulai hari ini teman-teman, mumpung masih di 10 hari pertama niki, ini hari ke-8, kita niatkan nih kalau hari ini hanya sekedar 2 lembar kita tilawah, naikin kelasnya 3. Besok bisa nambah 1 lembar, besok lagi dan seterusnya. Usahakan khatam 1 kali saja ya. Minim kapan sih Anda sempat khatamkan Quran, padahal kita punya kewajiban menghatamkan Quran itu minimal sekali dalam setahun. Mbak Sari. Itu supaya kita tidak menjadi orang yang cuek dengan Al-Quranul Karim. Kita tidak pernah menghatamkan, kasihan banget. Itu berapa novel kita hatamkan, betapa banyak drakor yang kita hatamkan, betapa banyak novelnya di aplikasi-aplikasi pernovelan yang habis
kita temukan itu nggak ada manfaatnya sama sekali buat kehidupan kita, nggak menaikkan iman kita pula gitu. Kenapa Al-Quran kita nggak pernah baca gitu, menaikkan kelasnya dengan menghafalnya satu ayat saja ya. Masya Allah itu, karena Allah itu di dunia ini kata Mbak Sari, para ulama mengatakan bahwa jadi Allah mengatakan bahwa aku punya keluarga di muka bumi, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa keluarga saya, kata Allah? Allah itu adalah mereka yang mau membaca Quran, menghafalnya. Itu adalah keluarganya Allah di muka bumi. Kebayang gak sih kita jadi keluarganya Allah? Kemana sih? Allah punya keluarga di muka bumi yang Allah disebut adalah keluarga Allah. Mereka adalah dekat dengan Al-Quran, membacanya, membiayai orang untuk kuliah, belajar Al-Quran, entah membiayai anaknya untuk yang sekolah-sekolah yang penghafal Quran seterusnya. Itu adalah bagian dari kita menjadi ikhtiar sebagai keluarga Allah agar kita mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang keempat. Ya. Mengurangi hal yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhul ma la ya'ni. Di antara tanda sempurna Islam baiknya seorang hamba itu, seorang Islam itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Sama-sama nonton bola, ngomongin bola. Sama nonton novela, sama nonton novela lagi. Sama-sama nonton di bioskop, sama-sama diceritain lagi hal yang berulang-ulang. Begitu penyakitnya orang ya biasanya. Ya, kadang-kadang apalagi kalau misalnya ada bagian-bagian yang dianggap seru. Iya, perlu diulang, di highlight gitu, diulas. Padahal sama-sama nonton, bro. Begitu. Baik, yang kelima teman-teman adalah mempuasakan seluruh organ tubuh. Ini lumayan lama dibahas nih Mas Adi. Punya berapa lama ini kita? Lumayan, masih ada 15 menit. Baik, mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran dan hati kita. Mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran dan hati kita. Nah, inilah yang disilakan puasa khusus oleh Imam Al-Ghazali dalam buku beliau ya, kitab beliau Ihya Ulumuddin, yang menjadi biasanya referensi ya orang Islam untuk lebih mempertajam keislaman itu bisa baca kitab Imam Al-Ghazali gitu. Ditegaskan dalam kitab Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau mengatakan bahwa jadi ada beberapa hal ini terkait dengan mempuasakan organ tubuh kita. Yang pertama, mempuasakan mata dengan menahannya dari pandangan kepada sesuatu yang tercela dan dibenci syariat serta melalaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Rasulullah SAW bersabda, pandangan itu salah satu anak panah iblis yang berbisa. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla memberinya keimanan yang manisnya didapati dalam hatinya. Itu masalah. Kan ada yang halal kita lihat. Boleh kok kita lihat pandang. Tapi kalau misalnya itu berlebihan, kita lihat pandangin istri, terus anaknya keingesnya istri saya, kecantiknya anak saya, itu terus dipandangin, lupa ngapa-ngapain gitu ya. Apalagi pandangannya tanpa mengucapkan subhanallah, maksudnya Allah, itu maka panah-panah setan itu bisa lari. Bahkan bisa, Mbak Sari, kan di dalam Islam kita mengenal namanya penyakit ain. Penyakit karena mata seseorang yang niatnya nggak mau celakain orang gitu, tapi gara-gara dia kagum berlebihan, maka bisa jadi anak kita yang dilihat. Apalagi ada orang share fotonya di Facebook atau di media sosial lainnya, niatnya hanya untuk sekadar aku punya anak. Ya, tapi kan nggak ada niat aneh-aneh gitu, tidak ingin memamerkan anaknya. Mungkin ada niat terbersih sedikit gitu, tapi karena ada orang yang kagum, apalagi orang, mohon maaf nih, belum punya, dikasih omongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka terbersih sama pengen punya anak kayak gitu, kebak cantiknya gitu. Dia nggak niat, tapi panah-panah setan tuh akhirnya kena penyakit tuh anaknya. Ya makanya bukan nggak boleh, tapi maksudnya jangan sering-sering memposting foto kita sedang enak, makan enak gitu ya, nggak taksi tetangga lagi ya, nggak niat tetangganya iri dengki, tapi karena panah-panah setan tuh beserta dengan apa yang dilihatnya oleh tetangganya, maka entah sakit anggota keluarga kita dan sebagainya. Bukan karena niat mereka, tapi karena panah-panah setan itu ikut bersama penglihatan mereka. Yang kedua, mempuasakan lidah dengan memeliharanya dari berbicara tanpa arah, ngalor ngidul nggak jelas gitu ya, dusta, menggunjing, mengumpat, berkata buruk, berkata kasar, permusuhan, menzalimi orang lain. Sebagaimana hadis Rasulullah, kalau kita mendengar orang-orang mengumpat atau ingin mengajak kita kelahi, ya kita bilang ini soim, saya sedang berpuasa gitu. Karena banyak orang yang di luar sana mungkin tanpa sadar mengumpat ya, dia puasa gitu, berusaha puasa, tapi ngumpatnya nggak ketulungan, semua di kebun binatang tuh keluar, jalan terus gitu ya. Ini pernah sih ada satu kejadian
beberapa waktu yang lalu itu saya lihat nyata Iya, banget iya. tuh Ustadz, orang marah-marah terus ya itu tadi keluar semua umpatan itu dalam keadaan berpuasa, Berpuasa mungkin berpuasa di hari pertama atau hari hari kedua kedua. puasa saat itu. Dan saya yang denger pun gitu ya nggak ada sangkut Nggak pautnya dengan itu tuh ikutan kayak hati tuh rasanya nggak nggak enak, enak. telinga tuh kayak sakit, akhirnya saya memilih menjauh dari situ, Menjauh dari dan situ. itu dalam keadaan puasa. Puasa. Padahal nggak ada sangkut pautnya juga sama saya waktu itu. Jadi karena memang dia ada di dekat saya, dia wah semua isi kebun binatang itu keluar, itu rasanya ternyata Iya. nggak nyaman banget. Betul ya. betul. Kalau kita tidak terbiasa dengan hal yang demikian Mbak Sari, ya kita merasa kayaknya agak kok gini gitu. Iya, lebih sesek. Ya rasanya. mudah-mudahan itu adalah bagian dari tanda-tanda bahwa kita orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak suka dengan sesuatu yang memang di luar dari konteks kita menjaga keimanan kita. Mendingan kita menjauh aja dari hal-hal seperti itu gitu. Apalagi kalau yang gosip, kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak sih? Itu kalau udah keluar Ini kode tahu nggak? gitu. Waduh. Apalagi misalnya ngomong gini Mas Hari, misalnya ini bukan ngomongin ya. Itu udah ngomongin tuh namanya. Ini bukan ngomongin ya. Ini bukan gibah ya. Itu udah gibah. Ada yang ngeles dengan mungkin ini Iya. lucu ini kejadian ya. Ada yang ngeles dengan itu kan salah satu bentuk kita menganalisa data. Gitu. Jadi kalau misalnya dalam penelitian tuh Hati-hati. itu termasuk analisa data kualitatif loh. Jadi kita tuh mereview, menganalisa berdasarkan fakta yang dilihat. Saya denger itu tuh ketawa aja sih. Ya kadang-kadang lucu juga sih kan. Sebagai pembenaran bahwa itu dilakukan ya hanya sekadar ini ya penghias lip service doang gitu. Padahal intinya gibah gitu. Walaupun awalnya dia bilang ini nggak gibah loh, itu udah gibah. Ya, itu teman-teman sekalian. Baik, yang ketiga teman-teman sekalian, untuk mempuasakan seluruh organ tubuh kita. Yang ketiga, mempuasakan telinga dari mendengarkan segala sesuatu yang haram dan makruh. Karena segala sesuatu yang haram diucapkan adalah haram pula untuk didengarkan. Ada yang makruh didengarkan, misalnya boleh nggak sih dengerin musik? Boleh aja sih kalau hanya sekedar. Tapi kalau misalnya sepanjang hari itu aja dengerin, malah nggak pernah dengerin tilawah bagi orang muslim gitu, nggak pernah dengerin tilawah, nggak pernah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Surat Al-Maidah ayat 42. Jadi kalau misalnya sebisa mungkin kita bisa tidak mendengarkan itu nggak usah. Apalagi berita gosip yang nggak ada selesainya, ya segala macam merek ya gosip di TV. Nggak usah dengerin. Apalagi kanal YouTube begitu banyak ya. TV udah terbatas, tapi ternyata kanal YouTube yang luar biasa banyak. Podcast, baik gitu banyak. Konten di media sosial gitu. Kadang hoaxnya luar biasa, dipotong-potong konten. Itu nggak seperti itu maksudnya, tapi hanya karena dipotong jadilah hoax yang menyebar kemana-mana. Itu berat banget Mbak Sari. Kalau itu ternyata nggak benar Mbak Sari, itu sudah fitnah sama sekali. Itu pun kalau benar, ya kita tetap bahwa kita mesti izin sebenarnya menebarkan konten itu kepada orang lain gitu. Apalagi tidak benar, susahnya minta maaf. Ada misalnya Ustaz Pulan, misalnya kita ini benci kita sama orang itu, padahal niatnya nggak gitu maksudnya. Tapi karena disebar oleh siapa, dari mana mungkin? Gila bokola, dari mana nggak tahu kita dari mana. Susah banget minta maafnya. Dan berat banget bagi kita, misalnya meninggalnya tuh kalau nggak dapat maaf dari orang itu juga berat bagi kita. Makanya di akhir itu ada namanya orang muflis, orang yang bangkrut dalam agama itu adalah orang yang pahalanya udah habis. Bahkan dosa orang hanya karena pahalanya udah habis, dosa orang yang dia zalimi itu akan dikasih ke dia, memberatkan dia untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keempat teman-teman adalah mempuasakan tangan dari menzalimi orang lain, mengambil sesuatu yang bukan haknya, serta melakukan perbuatan yang dalam syariat. Dan yang kelima teman-teman sekalian adalah mempuasakan organ tubuh kita adalah mempuasakan kaki dari berjalan ke arah yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Yang diharamkan puasa. Dari berjalan ke arah yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf misalnya ke diskotik yang jelas itu tempat misalnya bermaksiat, nauzubillah min dzalik. Tapi kalau misalnya ada niat yang baik, misalnya sekadar saya ingin berdakwah, ya silakan. Nanti Anda yang dakwahi sama orang yang diskotik, berat kan. Yang keenam teman-teman sekalian, sahabat Sambo adalah mempuasakan hati dari penyakit-penyakit ria seperti dengki, iri, marah, kecintaan pada dunia dan sebagainya. Rasulullah mengatakan, janganlah kamu saling membenci, saling memutuskan hubungan, saling mendengki, dan saling bermusuhan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah mempuasakan organ tubuh kita adalah ketujuh, menjaga pikiran dari membayangkan hal yang disenangi syahwat dan dibenci syariat, serta dari tipu daya dan pikiran
destruktif, merusak lainnya. Mau mohon maaf menghancurkan rumah orang gitu ya. Ingin macam usaha orang gitu ya. Ingin merebut istri orang, nauzubillah min dzalik gitu ya. Ingin menculik anak orang gitu ya. Bukan menculik orang. Ya, sesuatu yang menciptakan kerusakan, destruktifnya lebih banyak dibandingkan dengan membangunnya, seperti itu. Itu masalah, itu baru yang kelima. Ya. Nanti yang terakhir atau sekarang? Sekarang aja. Sekarang aja mau selesai ini. Baik, yang keenam, sahabat-sahabat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas agar produktif kita berpuasa adalah memperbanyak amal soleh selama Ramadan. Nah, sahabat-sahabat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, di saat kita meninggalkan hal yang haram dan tidak bermanfaat, pada saat yang sama kita memperbanyak amal soleh pada saat berpuasa, seperti banyakin tilawah. Tadi saya sudah sebutkan tadi ya. Berzikir kepada Allah, sholat sunnah, tafakur, mengkaji ilmu agama, memperbanyak infak, sedekah dan lain sebagainya. Nah, semoga dengan itu semuanya semakin produktiflah kita puasa-puasa kita agar naik kelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Mas. Memperbanyak hal-hal yang amal soleh selama Ramadan. Amal soleh selama. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh perempat ini. Iya. Amal soleh membagi-bagi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Menyiapkan takjil. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Dan ya itu tadi, jadi sebenarnya sahabat Sasambu ada 6 poin tadi yang sudah disampaikan.